Begitu pandemi, orang-orang kan punya pilihan. Hybrid, work from home, segala macam. Terus mereka itu ngerasa kok, I feel more flexible gitu loh. Jadi flexibility menjadi satu hal yang dikejar sekarang ya. Betul. Satu flexibility, kedua well-being. Mereka merasa well-beingnya lebih dianggap sebagai manusia. Ya, kita jumpa lagi dan tamu saya kali ini terbang jauh dari Hong Kong hanya untuk menemuin saya. Belagu banget kayak. This is my younger brother, seorang ahli HR ya, human resource. Sekarang nyebutnya human capital ya. Dan beliau ini orang Tegal yang goes global. From Tegal to global. Handi Kurniawan. Terima kasih Mas Helmi. Berapa tahun nggak pulang? 2 tahun lebih. Iya. 2 tahun lebih. Jadi pernah jadi tamu saya, waktu itu kita cuman pakai Zoom, beda lah. Dan dia ini kerja sebagai HR ya, di banyak perusahaan hebat. Pernah di Stanchart ya? Pernah di Stanchart. Standard Chartered, kemudian di Sinarmas. General Electric. GE, dan sekarang di Jardine Matheson. Jardine Matheson. Itu kalau di Hong Kong tuh banyak di manalah ditulis-tulis ya, di pagar-pagar terutama ya. Jadi Jardine Matheson itu pada saat Mas Helmi datang ke Hong Kong gitu ya, nanti your luggage itu yang handle itu juga company-nya Jardine Aviation Services. Terus ketika Mas Helmi misalnya Mas Helmi mau tidur di Mandarin Oriental, Mandarin Oriental juga owned by Jardines. Terus kemudian kalau Mas Helmi beli di Starbucks, ke 7-Eleven, belanja di Welcome, semua juga itu part of Jardines. If you have a meeting in central area, itu propertinya Hong Kong Land banyak. Jadi this company sudah established 190 tahun ya, dari zaman British Colonial. So it's part of the Hong Kong culture. Hong Kong Land itu juga milik Jardine juga sekarang? Hong Kong Land milik Jardine juga, dan banyak proyeknya juga sama Astra di sini ya. Bacanya itu Jardine ya? Jardine. Saya pikir dulu Jardang. Wah, Jardang. Saya pikir ini perusahaan berbau-bau Perancis gitu. Kalau boleh nyebutnya Jardine. Enggak, Jardine Matheson. Jardine Matheson. Ya. Dengan kan punya Astra ya? Betul. Oke. Kurang lebih. Oke, ini bukunya. Ini buku terakhir, Hadi? Ya, buku keempat saya. Great Advice. Jadi kita akan bicara tentang apa ya? Movement atau gerakan-gerakan para pekerja sekarang. Jadi ada tren-tren yang menarik untuk kita cermati. Mungkin belum terjadi di Indonesia, tetapi ini terjadi di banyak negara. Handi ngomong tentang, Mas Helmi, ternyata sekarang ya di Amerika itu ada 3 juta orang 1 tahun ya keluar. 1 bulan. 1 bulan. Oh ya, habis dong. Iya. Keluar mengundurkan diri dari pekerjaan. Iya, betul. Itu disebut dengan the Great Resignation. Great Resignation, resign ya. Yeah, resign. They do the resign. Jadi apa sih? Stres? Mereka memang setelah di riset di Amerika kayak gitu, penyebab utamanya memang mereka, terutama di masa pandemi ya. Kalau dulu waktu sebelum pandemi itu kan orang masih kerja harus dari kantor, terus begitu harus offline ya? Iya betul. Sekarang terus begitu pandemi, orang-orang kan punya pilihan. Hybrid, work from home segala macam. Terus mereka itu ngerasa kok, I feel more flexible gitu loh. Jadi flexibility menjadi satu hal yang dikejar sekarang ya? Betul. Satu flexibility, kedua well-being. Mereka merasa well-beingnya lebih dianggap sebagai manusia. Karena saya baca juga nih Handi, saya potong sebentar ya. Di Indonesia sekarang, para millennials gitu, termasuk Gen Z yang udah mulai bekerja, mereka mensyaratkan kalau gaji itu nomor 4 ya. Gaji nomor 4. Ya, tapi ada 1, 2, 3-nya ternyata non gaji. Salah satunya adalah flexibility dalam bekerja. Mereka nggak mau diatur, mereka mau work from home. Masuknya juga mungkin nggak, dulu kan 8 to 5 ya, atau 9 to 5. Oke, continue. Betul banget Mas Nil. Jadi sekarang ini ada tren, terutama di developed market itu ya Amerika, Europe dan segala macam. Nomor 1 sampai nomor 3-nya itu memang ternyata jadi flexibility, well-being, terus ya their health and safety, development buat mereka. Career development. Mereka nggak mau kerja gajinya gede, tetapi going nowhere gitu nggak mau mereka. Dan mereka terus maunya belajar. Karena mereka tahu itu adalah bekalnya mereka untuk sukses di ke depan. Kalau well-being itu mereka mau dianggap ya.
mau didengar oleh bos ya di kantor gitu ya, Andi ya. Oh, sangat ya. Sangat ya. Sangat. Tapi di luar itu mereka sangat ingin lebih fleksibel, terutama di kalangan yang Gen Z itu antara 15 sampai 30 tahun. Ya. Plus orang-orang yang sudah millennials atau Gen X yang baru punya keluarga. Jadi mereka mau lebih fleksibel. Milih fleksibel. Iya. Dan fenomena ini Mas Helmi, interestingly juga nular nih ke Cina sekarang. Di Cina mainland. Di Cina, kalau dulu kan di Cina sangat terkenal. Kayak robot gitu kerjanya ya? Gila-gilaan kan? Gila-gilaan ya. Ada istilah namanya apa ya itu ya? Kerja itu benar-benar 7-Eleven, 6 days a week. Tapi sekarang trennya adalah, ada istilah bahasa Cinanya, mereka just want to lay down and do nothing. Oh iya? Iya. Saya pernah bahas dengan Deddy Corbuzier ya, dulu tuh di Cina tuh orang kerja kayak robot. Iya. Nggak pakai ngomong, kerja. Tengah malam lonceng, ting. Yeah. Mereka datang ke pabrik, nggak lagi sekarang ini. Orang Cina itu memang pada dasarnya sangat produktif. Yes. Tapi mereka sekarang banyak yang jadi middle class ke atas kan Mas Helmi. Dan anak-anaknya mereka itu makin banyak. Ya. Iya, mereka tahu bahwa mereka nggak bisa kerja kayak gini terus. Jadi mereka mau lebih balance juga. Oh iya? Iya. Ini perubahan dalam tahun-tahun terakhir nih, Iya. Saya rasa pandemi ini memang jadi salah satu faktor yang mendorong ya Mas Helmi. Iya. Karena mereka tahu bahwa ya hidup itu nggak hanya uang dan kerja saja. Jadi ada beberapa segmen yang menuju ke itu, yang mementingkan fleksibilitas dan well-being. Itu pengamatan Handi ya? Itu pengamatan saya dan juga didukung sama research ya. Iya. So makanya ada istilah Great Resignation. Tapi saya datang ke Indonesia, I ask around my friends yang punya bisnis atau yang jadi CEO segala macam, rasanya itu belum sampai di Indonesia. Jangan sampai. Iya. Tapi kadang-kadang kalau masuknya itu cepet banget ya. Apa yang on di luar gitu masuk ke Indonesia cepet banget. Iya. Gini sih Mas Helmi, saya rasa ini adalah kan kalau kita 2-3 tahun yang lalu. Kita masih bilang bahwa Indonesia itu punya bonus demografi ya. Ya, anak mudanya banyak banget. Betul. Orang mudanya banyak banget. Di satu sisi itu adalah memang satu berkah. Ya. Satu berkah. Nah, di sisi yang lain, satu generasi dan satu segmen tertentu yang sudah levelnya sudah bukan hanya memenuhi basic need, tapi lebih ke aktualisasi. Itu saya juga ada beberapa teman yang ya udah mereka keluar dari kerjaan, mereka kerja aja dari Bali gitu, jadi digital nomad. And it's possible. It's possible. Itu ada lagi istilah digital nomad. Adalah orang-orang yang strolling ya, pergi dari satu tempat ke tempat, yang penting dia bawa laptop, yang penting di situ ada jaringan internet. Betul. Dan mereka bekerja dari situ. Betul. Melakukan kegiatan kantor, bertransaksi. Makanya Bali menjadi salah satu surga untuk para digital nomad ya. Di mana ya saya lagi punya bisnis juga. One day kalau kita perlu tech people-nya banyak banget, kita bikin di Bali aja. Apalagi kalau kita butuh bule-bule ya, kalau diajak kerja di Bali, mereka katanya nggak nanya gaji tuh. Nggak kebayang ya. Karena mereka cari experience juga kan. Oh iya. Kerja dari kafe, pakai celana pendek ya, pakai sendal jepit barangkali atau sepatu yang diinjek. That's the style masa depan orang bekerja ya. Boleh dibilang seperti itu, tapi tentunya nggak bisa applicable untuk semua. Cuma mereka yang bisa punya knowledge dan punya skills yang bisa begitu, dan sangat digital harus ya. Dan sangat digital, mereka jadi punya freedom, Mas Helmi. Ya, dan ini sesuai nih sama orang-orangnya, maka orang itu berlomba-lomba untuk mencari knowledge dan skills supaya mereka bisa dapat that freedom and flexibility. Knowledge dan skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang digital nomad? Ya, tentunya hard skill sama soft skill. Always hard skill and soft skill. Hard skill dulu coba. Ya. Hard skill tentunya ya yang berhubungan sama all this digital thing dan teknologi ya Mas Hilmi ya. IoT lah ya. Ya, bagaimana mengoperasikan all these tools and apps dan segala macam yang mendukung pekerjaannya mereka. Ya, that's all the hard skill. Tapi the soft skills partnya, they need to know how to sell. They need to know how to market. They need to know how to interact with people supaya mereka bisa buy in their products kan. And they need to know how to promote themselves. Absolutely. Kalau nggak dia nggak dikenal ya. Absolutely. Oke, ini perhatikan ya. Jadi kalau Anda mau digital nomad, jangan digital nomad keliaran tapi nggak laku-laku loh. Orang Silicon Valley nggak kenal kamu ya.
Jadi harus aja punya soft skillnya itu kemampuan untuk memperkenalkan diri, mempromosikan diri, menjual diri malah. Betul. Personal selling. Betul. Ya bukan yang di tikungan-tikungan, bukan. Betul. Ya. You're competing with best of the best kan. You're competing with best of the best from all over the world. From all over the world. Dan Bali memang salah satu surga, nggak hanya untuk turisme sekarang, tapi untuk orang bekerja. Orang bekerja. Saya dengar puluhan ribu orang Rusia dari situ sekarang. Ada yang mengatakan 25.000 dan 30.000. Rusia aja loh, belum lagi orang-orang dari Italia, dari Australia. Iya. Ya, and they stay. Mereka tinggal di Bali. Iya. Saya dengar ada motif yang lain juga sih, tapi. Ya. But they invest. But they invest. They invest. They invest. Yeah. Handi, dengan demikian kemampuan komputer ya, kemampuan untuk melakukan searching ya, dan juga kemampuan dalam bahasa Inggris itu adalah harus itu ya. Harus. Nggak ada cerita. Saya itu kalau lagi ngobrol sama teman-teman yang di Hong Kong bahkan gitu, mereka decision maker gitu ya Mas Helmi ya. Terus sekarang kan perusahaan tetap mau efisien. Mereka cari untuk business services. Artinya fungsi-fungsi yang mereka bisa outsource. Mereka tetap mau outsource karena kan lebih menguntungkan untuk perusahaan. Oke. Nah, mereka mau outsource. Terus saya pernah ngobrol nih, ada teman bilang, saya ada 3 pilihan. Mau di Malaysia, mau di Indonesia, atau mau di Filipina. Saya tanya, of course di Indonesia dong. Oh iya? Saya bilang, saya promote. Pasti di Indonesia dong. Lu kan your business ini ada di Indonesia juga. Sizable ini ya. Market ya. Terus orang Indonesia itu hard worker. Mereka itu mau bekerja keras dan komit. Saya bilang, that's interesting sih. But number one, bahasa Inggrisnya kurang. Betul. Yang kedua, di antara 3 itu kita paling kurang ya. Kemacetan juga jadi faktor. Terus nggak lama kemudian dia kirimin saya hasil research dari salah satu perusahaan konsultan. Terus saya lihat alasannya gitu ya, plus minus. Kenapa Indonesia tidak menarik? Iya, jadi kesimpulannya, loh, Indonesia not recommended. Not recommended. Saya bilang, wah, berarti memang ada satu gap. Ya kita anggaplah ini opportunity ya Mas Hilmi ya. Yes. Ini opportunity kalau Indonesia itu mau membuka peluang kerja yang baru, kita bisa juga loh jadi meningkatkan kualitas kita, knowledge, skills, supaya jadi business services. Supaya perusahaan-perusahaan multinasional di luar negeri mau invest di sini untuk melakukan hal-hal yang sifatnya higher skills ya, nggak cuma pabrik ya, nggak cuma buruh. Betul. So opportunity. Handicapnya apa sehingga membuat Indonesia tidak direkomend? Salah satunya bahasa Inggris. Salah satunya bahasa Inggris. Ya. Ya. Karena mereka kan harus bisa berkomunikasi ya Mas. Iya, bagaimana lu bisa sukses ya? Bagaimana bisa lu membantu bos lu atau investor lu kalau lu sendiri nggak bisa berbahasa yang digunakan oleh investor atau oleh para bos? Betul. Itu harus kita kejar ya. Iya. Salah satunya. Handi, saya dengar sekarang orang-orang di China ya, di Chungkwok. Ya. Itu banyak sekali ya meminta anaknya untuk belajar bahasa Inggris ya. Dan saya dengar bahwa kursus bahasa Inggris di Chungkwok, di China itu, di Tiongkok itu menjadi satu kursus yang sangat favorit, betul ya? Betul. Terutama bukannya mereka anti banget dengan Inggris Amerika ya? Enggak ya Mas. Enggak ternyata ya. Enggak. Okay. Cuma memang waktu zamannya Donald Trump itu kan sekarang jadi agak chaotic. Ya. Sebelumnya saya juga kan sempat di Amerika tuh, di Michigan, di sana banyak sekali orang-orang mainland China yang luar biasa pintar-pintar dan mereka pada saat itu, let's say 5 tahun yang lalu Mas Hilmi, orang-orang Cina itu memang senang menyekolahkan anaknya ke Amerika, ke Australia. Amerika, Australia, UK, tapi mostly saya bicara Amerika ya Mas. Amerika ya. Banyak, tapi kan setelah Donald Trump terus jadi banyak dibatasi, mereka nggak percaya sama Cina, Cina dituduh melakukan spionase dan apa segala macam, terus kemudian disusul sama ada Asian hate segala macam itu ya, recently itu ya, terus jadinya memang itu jadi mengurangi minat, tapi tidak menyurutkan orang Cina, orang-orang tua Cina yang
ingin anaknya itu memang maju, gitu, Mas Hilmi. Saya dapat juga waktu saya sempat diundang ya, waktu saya jadi dirut TVRI, saya cukup lama tuh di satu kota saya lupa ya, di dekat-dekat Shanghai gitu. Dan ada orang Indonesia yang cukup lama di sana. Mas Helmi, ada sesuatu yang menarik. Karena di China itu hanya ada 4 universitas yang menjadi tujuan utama anak-anak China. Nah, lu kebayang katanya, orang China itu kan cuma satu anak ya. Ya, satu anak. Jadi kebijakan one child policy. Udah di extend. Ya, sekarang udah di extend. Dulu kan begitu. Jadi artinya apa? Anaknya kan nggak boleh gagal dong. Orang cuma satu. Kalau Indonesia anaknya 10, ya kan 2 gagal masih ada 8 gitu. China kan nggak boleh gagal. Oleh karena itu kadang-kadang katanya tugasnya ibu itu adalah mendidik supaya anaknya masuk sekolah terbaik. Which is tidak gampang. Karena hanya ada 4 universitas. Beijing University. Beijing. Peita. Oke. Tsinghua. Shanghai Caotong juga terkenal, sama satunya lagi saya nggak tahu. Tapi banyak lah. Yang 3 itu yang paling terkenal ya. Peita, Tsinghua, Shanghai Caotong. Jadi punya 4 universitas. Katanya kalau nggak masuk di situ, nomor sekian lah. Jadi artinya apa? Banyak orang tua yang sudah merasa, anak gua nggak bakal masuk tuh di top 4 university, dan mereka siapkan untuk kuliah di luar. Itulah yang kita lihat, Handi. Properti-properti di Sydney, di Melbourne, di Perth itu diborong oleh orang-orang dari China, termasuk juga dari Amerika. Benar nggak sih ini? Ada benernya Mas. Termasuk di Hong Kong juga kan banyak sekali dari mainland China juga datang ke Hong Kong. Kenapa Hong Kong itu bener-bener melting pot, Mas Helmi, di mana best talent itu datang ke Hong Kong untuk bekerja, dan karena pekerjaannya itu nggak hanya di perusahaan-perusahaan, tapi termasuk juga guru-guru terbaik itu menjadi pengajar di universitas-universitas di Hong Kong. Tadinya saya belum menyadari itu, tapi setelah ada teman saya, saya mau nyekolahin anak di Hong Kong, segala macam itu, terus saya belajar gitu, jadi tahu, betul. Ternyata kalau satu tempat itu menarik dan orang merasa bisa berkembang dan segala macam, jadi melting pot, itu talent-talent itu akan datang. Nah, gimana nih kalau Indonesia bisa punya seperti itu juga ya? Talent-talent terbaik itu bisa datang itu. Mungkin itu satu hal yang bisa dipikirin juga sih. Di Hong Kong universitasnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Inggris? Mandarin? Bahasa Inggris ada mainly bahasa Inggris, namun sekarang itu juga dipromot 2 bahasa juga, bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Ya, University of Hong Kong, Hong Kong UST, Chinese University of Hong Kong, itu mereka masih rankingnya masih tinggi-tinggi lah, along with NUS dan segala macamnya. Ya, jadi saya tahu banget ya, banyak sekali ya orang-orang dari mainland gitu ya, dari Chungkok, dari Tiongkok. Kadang-kadang saya dengar seorang Jet Li dan Kong Li menjadi warga negara Singapura ya. Iya, Jet Li. Jet Li ya. Jet Li menjadi warga negara Singapura. Alasan yang satu, di mana lagi ada satu negara di mana anaknya Chinese-nya banyak tapi menggunakan bahasa Inggris. One of the option adalah Singapura, dan pendidikannya keren. Pendidikan tinggi pakai bahasa Inggris, tetapi masih kental dengan tradisi China. Betul. Kong Li nggak ya? Kong Li saya nggak tahu, Mas. Tapi saya tahu kalau kayak Jackie Chan segala macam punya rumah di Singapura. Gue diceritain. Jadi ini fundamental, lagi-lagi masalah pendidikan. Inilah yang memang harus dilakukan oleh Indonesia sebenarnya, meningkatkan level pendidikan setinggi mungkin sehingga orang datang ke Indonesia. Dulu sih ya dulu orang Malaysia tuh menyekolahkan guru-gurunya di Indonesia gitu. Sekarang kebalik, Handi. Sekarang kebalik. Ini catatan untuk kita nih. Although saya lihat, my personal opinion nih Mas Hilmi ya, saya rasa Indonesia itu kan sudah semakin dikenal gitu loh ya. Sangat. Jangan sampai kehilangan momentum. Ya, untuk menarik satu lapangan kerja yang baru ya, dengan tingkat pendidikan dan tingkat keterampilan yang baru gitu. Saya rasa akan memberikan lapangan pekerjaan yang besar juga ya buat our diverse population. Hadi kan sekarang jadi HR ya? HR dia Human Resource Department lah ya di Jardine. Ya, satu perusahaan internasional yang gede banget. 400.000 karyawan. 40.000? 400.000. 400.000 di seluruh dunia? Mainly di Greater China dan Southeast Asia. Kan
tren apa lagi nih? Apa yang terjadi di angkatan kerja yang dimanage oleh Andi? Selain tadi Great Resignation, juga yang lagi kencang itu memang hybrid working. Hybrid working, jadi kita nanti akan mau kerja di office atau di rumah atau 50-50. Itu kan masih ada company-company yang di Amerika, JP Morgan atau Apple segala macam bilang pokoknya semua mesti balik ke kantor gitu ya. Tapi ini menurut survei ya Mas Hilmi ya, dan lagi gini, saya harus jelasin. Survei-survei yang ada sekarang itu kan memang referensinya kan bahasa Inggris gitu ya. Jadi ini yang sesuai saya baca lah ya Mas. 54% dari hasil survei itu bilang mereka tetap mau hybrid working loh. Artinya apa? Artinya company-company yang bilang bahwa orang kerja itu mesti harus di kantor, itu akan kehilangan talent-talent yang maunya kerjanya hybrid. Talent-talent terbaik ya? Iya. Nah itu sendiri menjadi tantangan buat perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang masih konvensional. Bagaimana nih mereka mau menciptakan culture bekerja dan mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan Anda yang sekarang. Kalau ada company-company yang lain bilang, kayak misalnya, kalau nggak salah, Facebook atau Twitter juga bilang bahwa you can work from home forever. Ya, itu kan menjadi daya tarik tersendiri ya, Mas Helmi. Nah, itu hybrid working juga salah satu tren yang kencang di dunia kerja sekarang. Di samping itu tentunya wellness dan well-being. Jadi menyangkut kesejahteraan ya? Iya. Kadang-kadang mereka nggak cuma masalah nominal gaji ya, Andi ya? Karena mereka kadang-kadang kepengen kalau gue kuliah, uangnya diganti, ya kan? Lebih kepada asuransi kesehatan, gitu ya? Itu yang dikejar oleh mereka. Dan flexibility. Flexibility, Mereka itu mau, on top tadi. Mereka mau bekerja di a good place to work yang mereka merasanya diapresiasi, bosnya juga reasonable. Gitu reasonable, mau mendengarkan mereka. Iya. Kalau ngelihat kan di tempat pekerja termasuk di Jardin kan pasti ada orang tua yang non milenial dengan milenial Gen Z. Ada game nggak? Oke. Ini soal buku gue Breaking Dual tuh ngomong tentang itu tuh. Tentang itu ya Mas. Iya, jadi di Jardin itu juga kita komplit punya generasi komplit, mulai dari generasi tradisional, baby boomer yang masih ada, tradisional, baby boomer, Gen X, Gen Y, Gen Z gitu ya. Di Jardin semua ada, komplit, semua komplit. Ya, kita sebagai HR juga berusaha untuk gap ini menjadi lebih blur lah Mas. Ya, breaking the wall. Lebih melting lah ya. Lebih melting, betul. And it works well so far. Apa yang dilakukan? Karena di banyak perusahaan, saya sekarang banyak sekali diminta bicara ya. Karena dulu saya di TVRI, ya dulu juga mengalami hal yang sama. Ada dua kubu gitu, kubu orang tua dan anak muda. Yang itu dua kubu yang terpisah gitu ya. Dan mereka tidak bekerja sama, saling mengejek, saling tidak menghormatin, dan it happen in many places gitu. Oleh karena itu saya diminta sharing bagaimana saya dulu membangkitkan TVRI dengan komposisi pegawai yang seperti itu. Di Jardin apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama adalah membentuk satu kultur kerja atau budaya kerja yang memang kondusif. Jadi diversity and inclusion. Nah, inclusion partnya ini, equality and inclusion, bahwa setiap orang itu meskipun senior ataupun junior itu bisa saling berkolaborasi. Harus bisa berkolaborasi. Betul. Nah, inilah juga ini yang perlu dibangun oleh terutama CEO perusahaan, karena kalau menurut saya Mas ya, dari my observation, CEO create the culture. Yes, like it or not. Meskipun ada CEO yang bilang, I do not create the culture, everybody is responsible for the culture. The reality is, leader create the culture. Nah, itu di Jardin itu, our leader itu mau embrace. Nah, saya rasa itu penting Mas. Kalau top leadernya embrace, egaliter, turun ke bawah gitu ya. Harus ngasih contoh. Ngasih contoh, betul. Mereka mau bicara sama anak muda, mau mendengarkan. Jadinya kan anak-anak muda ini akan lebih merasa, I'm heard. I'm heard, ya saya didengar. Saya didengar, betul. Itu penting. Jadinya mereka juga mau kasih ide-ide gitu.
Saya rasa itu yang kunci sih, Mas. Culture. Ada nggak konkretnya aturan gitu? Misal setiap grup harus blending usianya. Nggak boleh cuman umur nih doang. Kenapa? Karena burung yang sama hinggap di dahan yang sama ya. Anak muda ngumpulnya sama anak muda, orang tua ngumpulnya dengan orang tua. Ya. Handi. Saya lihatnya kalau di company saya itu natural, dalam arti misalnya kita mau launch satu inisiatif, Yes. itu akan ada kombinasi antara yang senior sama yang junior gitu ya. Otomatis. Otomatis. Jadinya saya terus terang agak take it for granted. Namun saya juga melihat bahwa company-company yang konvensional itu masih sangat hierarkikal, misalnya gitu ya, Mas. Feodal gitu. Ya. Jadi Ya itulah. Jadi ke depan nggak mungkin lagi gitu ya. Orang tua merasa gue lebih hebat. Wah, bahaya sekali benar. Bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Saya lebih hebat, lebih jago, lebih keren. Iya. Anak muda juga gitu. Company-company yang sukses akan ke depan dari riset yang ada dan observasi saya itu memang adalah company yang bisa beradaptasi dengan cepat. Okay, for sure. Ya. Dan kemudian company yang mau terus belajar. Company ya, organisasi sendiri harus mau terus belajar. Mau belajar. Apalagi orangnya ya. Betul. Terus apa lagi? Ya kita lihat lah Mas ya. Kodak yang tadinya gede, gone. Xerox, mesin fotokopi, mereka itu yang nyiptain PC pertama. Iya. Tapi mereka pikir kita akan ada di bisnis fotokopi, gone. Nokia, Nokia gone. Transformasi gone. Iya. They are too proud of themselves. Mereka nggak mau belajar, nggak mau bisa beradaptasi. So, yeah. Okay, we learn a lot. Not just individual harus terus belajar, organisasi juga harus terus belajar. Ya, tapi saya setuju tadi Handi bilang kadang-kadang corporate culture ya, termasuk kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya sangat ditentukan oleh top leader. Absolutely. Ya. Absolutely. Apalagi kalau top leader itu adalah founder pemilik. Iya. Tuh. Orang kan lihat ke atas ya, Mas. Leader saya gimana sih? Kalau leadernya bilang bahwa, disiplin ya, semua orang masuk pagi, tapi dia nggak pernah masuk pagi. Selesai. Selesai. Oke. Apa yang disarankan dalam buku ini? Great advice. Great advice. Jadi banget tuh advice-nya. 100 lebih. What do you suggest? Sebenarnya buku Great Advice ini is very simple book, Mas Helmi. Ini adalah namanya Employee Experience Book. Employee Experience Book itu di sini ada 7 siklus, mulai dari bagaimana company ini merekrut orang, dan dari segi yang employee-nya juga bagaimana sih bisa masuk ke perusahaan itu ya. Gimana bisa masuk ke perusahaan dengan cepat, blended dengan cepat, bisa produktif dengan cepat, gimana sih bisa mendevelop orang, gimana sih bisa meretain orang, gimana bisa memanage performance, sampai akhirnya gimana sih untuk mempersiapkan pensiun. Saya kolaborasi dengan my former colleague, Pak David Wee, orang Singapura. Beliau dulu Chief Learning Officer-nya di GE dan Johnson & Johnson, sekarang sudah pensiun. Oke. Jadi ya kita sharing advice. Oke, saya tertarik dengan 3 yang pertama. Ini tips ya. Anda kan recruiter ya sebenarnya, orang yang merekrut. Saya develop. Saya develop. Ya. Tapi ada di bagian itulah ya. Ada ya. Ada di bagian itu. Jadi apa advice-nya Handi untuk anak-anak ya, angkatan kerja yang mau bekerja? Apa yang dilihat oleh recruiter? Ya. Yang pertama, kita tentunya lihat kalau anak-anak muda itu mungkin experience-nya belum terlalu banyak ya, Mas Hilmi ya. Jangan-jangan ada yang belum ada? Jangan-jangan ada yang belum ada. Nah, ini dia. Kalau kita dari company yang established, bagusnya adalah kita menarik bagi para pelamar kerja gitu ya. Ya. Nah, apa sih yang kita lihat dari pelamar kerja? Nomor 1, meskipun kamu belum experience, tapi kita lihat your activity. Dari sekolah aktivitasnya sekolah ya, di kampus gitu-gitu ya. Oke. Iya, mungkin pernah jadi ketua mahasiswa atau segala macam. Oke. Pernah exchange student. Nah, exchange student ini kan bisa dari SMA misalnya gitu, atau dari kuliah. Ya kita lihat ini orang punya early achievement nggak gitu. Yang kedua, itu kita lihat potensi belajarnya gimana. Nah itu yang paling penting. Apa itu potensi belajar? Potensi belajarnya artinya adalah kalau dari CV kan nggak kelihatan, tapi begitu di interview kita dilihat. So, gimana kamu make yourself up to date misalnya gitu.
Iya. Jadi kemampuan dia atau kemauan dia untuk belajar hal yang baru. Iya. Apa sih interest-interestnya kamu? Gitu. Apa sih interest-interestnya kamu? Kalau orang itu curious, rasa ingin tahunya besar. Ya. Itu biasanya adalah salah satu sign untuk lihat apakah dia punya potensi belajar atau enggak. Oke. Tapi, Mas, ini anak muda juga bisa gini loh. Ini, saya sudah tahu. Ini saya sudah tahu. Ini saya sudah tahu. Nah, masih muda tapi kayaknya sudah tahu semua. Itu sign bahwa dia agak susah untuk belajar atau di coaching. Misalnya segitu. Belajar atau di coaching? Dia agak susah untuk belajar atau susah untuk di coaching. Jadi artinya yang ini no ya? Ini tahu, ini bisa gitu. Itu kayak menutup diri gitu ya? Betul. Oke. Nih, dengerin ya tips ya. Oke, terus apa lagi? Ya itu kalau yang pemula ya Mas ya. Nah, kalau sudah mulai kita cari yang middle manager atau senior, tentunya kriteria yang kita cari beda ya Mas. Tentunya, of course, everything is about experience. Experience nggak bisa bohong. Achievement. Ya. Sama aspiration ke depan. Itu juga penting ya. Penting. Dapatkan diri bagus, tapi nggak terlalu ngotot, nggak terlalu antusias untuk maju juga nggak. Betul. Kalau kita cari orang-orang yang bagus, aspiration, engagement, and ability. Ya. Gabungan dari 3 itu. Ya. Wah, ini tips menarik nih. Kalau saya tuh cukup nggak? Mas Helmi overqualified. Sudah overqualified. Terus begitu udah direkrut, apalagi tips yang advice yang Handi bisa kasih supaya seseorang yang mengawali bekerja di suatu tempat dan dia langsung bisa terbang? Selalu namanya juga orang masuk, meskipun itu ada probation formal atau nggak formal, biasanya orang dilihat di performance 3 bulan kan Mas? Itu kita sebagai pekerja yang baru masuk di company itu harus bisa memproduce namanya low hanging fruit. Low hanging fruit itu yang gampang. Apa sih yang bisa diproduce dalam 3 bulan? Meskipun mungkin nggak usah harus fenomenal, tapi harus ada sesuatu yang konkret. Ya, karena jadi bisa dilihat bahwa udah bisa melakukan yang di-expect sama bisa memproduce that low hanging fruit, itu bisa membuktikan lah bahwa dia akan produktif ke depannya. Jadi kalau kita masuk, kalau bisa harus memperlihatkan prestasi. Di awal udah harus melihatkan prestasi kepada bos ya. Betul. Dan bisa connect dengan culture, dengan orang-orang di mana dia bekerja. Ya. Itu juga penting. Sangat penting. Bagaimana dia ngeblend ya. Betul. Dengan teman-teman satu lingkungan pekerjaan. Betul. Kalau di company-company gitu kan kita nggak cari Superman ya Mas. Ya. Kita carinya adalah one of the super team. Betul. Ya. Kita cari team player. Betul. Kalau untuk berkembang ke depan, apalagi yang harus dipenuhi? Leadership. Harus punya leadership. Punya leadership. Jadi kalau disuruh untuk melakukan tugas dan memimpin berapa orang, jangan pernah ditolak. Iya. Kok dong? Enggak, lu aja. Itu sikap yang nggak bagus ya dia. Iya Mas. Leader. Kalau if you're committed to become a leader in your company segala macam kan mesti show leadership ya. Nah makanya lebih banyak orang jadi bad boss daripada good leader gitu loh. Orang takut ngambil keputusan, takut disalahin. Orang takut bereksperimen, nanti kalau gagal takut disalahin. Nah, banyak sekali kan orang-orang yang gini Mas. Makanya leadership is very important. Take initiative. Ya, prove it. Berhasil, nanti dipercaya lagi, lebih besar lagi gitu. So leadership is one thing. Communication skills is absolutely paramount. Ingetin loh ya. Makanya saya bikin kursus komunikasi. Communication is a must kalau untuk berhasil ya, Handi ya? Absolutely. Nggak ada gunanya kita pintar tapi tidak bisa dikomunikasi dengan baik. Betul. Kalau misalnya if you are a great product manager, bisa menghasilkan produk atau solusi yang bagus, tapi nggak bisa jualnya ke atasan atau ke itu, nanti produk nggak dibayar. Nggak bisa nge-brief juga ke bawahan untuk melakukan juga. Betul. Leadership, communication skill, decision making skills. Ya, itu nggak gampang juga. Itu nggak gampang. Ada orang yang nggak berani decide ya. Ada yang ragu-ragu. Ada yang lambat sekali melakukan decision. Leadership, communication skill, dan decision skill. Decision making skill. Tapi yang menarik, makanya kita ini
your audience kan luas ya Mas Hilmi ya? Yeah, Your audience luas. Kalau menurut World Economic Forum, skill-skills apa sih yang dibutuhkan di tahun 2025? Ini menarik Mas Hilmi. Apa aja? Ada 10 listnya. Cuma 2 yang menyangkut teknologi. Cuma 2? Cuma 2. Yang menyangkut hard skill teknologi. Yang teknologi itu yang pertama adalah technology usage and monitoring. Yang kedua adalah yang berkaitan dengan programming dan segala macam itu. The hard skill of technology gitu ya. Yang 8, analytical skills, critical skills, complex decision making, ability to learn, leadership and social skills. Sama ada 3 lagi. That is important, Mas Hilmi. Ability to learn. Yeah, creativity, authenticity, innovation, communication. Masuk di leadership and social skills itu ya. Itu yang set World Economic Forum di 2025. So technology is enabler. Enabler aja. Enabler. Dan semua orang memang harus bisa ya. Ya sekarang di zamannya gitu ya Mas ya. Iya. Hari gini nggak ngerti komputer kelar loh. Ya. Minimal ngoprek lah ya. PowerPoint, Excel. Itu udah harus tuh ya. Udah basic lah itu. Udah basic. Udah nggak ditanya lagi mesti harus bisa ya. Iya. Oke, Handi, menarik banget nih pembicaraan. Jadi semoga teman-teman yang ke depan gitu yang mau berkarya ya di bidang apapun, baik sebagai startup maupun sebagai eksekutif ya. Jadi apa yang di-sharing oleh Handi ini menarik. Kalau Anda nanti mau jadi startup untuk merekrut orang pun tadi Handi juga udah menyampaikan gitu ya. Jadi kapan balik Handi? Saya balik 3 hari dari sekarang. 3 hari dari sekarang. Pada saat kita syuting ya. Dulu kamu udah cerita ya. During the pandemic itu banyak sekali orang Hong Kong yang nggak bisa pulang kampung ke Tiongkok ya. Iya, sampai sekarang ya Mas? Masih nggak boleh ya? Karena Tiongkok itu masih tertutup ya? Betul. Jadi, ini... Jadi mudik nggak ada ya, nggak bisa? Ini kalau membahas masalah ini sama aja Mas Hilmi bahas Ukraine Rusia nih yang sudah sampai 5-6 episode ya. Iya. Nah, ini ya mainland memang menerapkan zero COVID policy. Yes. Di mana negara-negara lain itu sudah membukakan. Ya, tapi memang bisa dibilang bahwa they are the best in managing ini, makanya managing COVID ya. Jumlah COVID-nya sangat kecil. It start from there, tapi they can manage it ya. Ya, they manage very very well. Dan Hong Kong sendiri karena prioritasnya untuk membuka sama Cina, maka Hong Kong pun sampai sekarang masih ketat. Nanti saya balik ke sana masih karantina 7 hari, Mas. Balik ke Hong Kong? Saya balik ke Hong Kong masih karantina 7 hari di hotel-hotel yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada sekitar 40 hotel. Gila. Dan saya udah ngelam 3 kali. Di karantina 7 hari itu? Yang pertama 2 minggu, yang kedua 3 minggu cuma di hotel. Sekarang seminggu? Sekarang seminggu, jadi sudah alhamdulillah. Jangan senang dulu dong, keadaan bisa berubah cepat. Ya udahlah, anggap aja deh ini diet. Di kamar, merenung, diet, tapi kerja juga. Nah ini makanya bisa kerja di hotel. Handi, oke. Pertanyaan terakhir, ya. Mungkin ada advice untuk anak-anak muda yang mau mencari pekerjaan? Ya, mencari pekerjaan itu terus improve your knowledge, improve your skills, dan meskipun hard skills-nya bagus, tapi jangan lupa soft skills-nya juga, karena kesempatan itu kan ada waktu kita berhubungan sama orang lain ya. Itu yang saya percaya Mas Hilmi. Networking is very very important gitu. Communication skill benar. Communication skill is very important. Show your don't be shy to show your ability. Tapi nggak boleh lebay juga. Memang ini ada ilmunya lah. That's art. Ada ilmunya ya Mas ya. Ada art. Kalau saya itu dikasih feedbacknya karena mungkin orang Indonesia ya, saya bilang you are too humble katanya gitu. Iya. Kalau kita kan menghargai humility ya. Ya, tapi ya memang kombinasi. It's an art and skill. Gitu. Thank you Andi. Ini good point ya. Terima kasih sudah menjadi tamu saya. Sukses terus untuk karirnya.
One day kalau Hong Kong udah buka, I'll go there. Silakan datang dan di Hong Kong kalau orang Indonesia taunya Causeway Bay gitu Causeway Bay, ya. Causeway Bay sama Disneyland. Ada banyak hal yang bisa dieksplor di Hong Kong. Yang baru-baru. Yang baru-baru dan juga alamnya karena Hong Kong 65% itu masih hijau. Yes, Victoria Peak. Ya, Victoria Peak, pulau-pulau kecilnya ada 20, ada more than 20 island di sana yang bisa dikunjungin. Ya, silakan datang Mas Helmi. Ini 25 tahun Hanover ya? 25 tahun Hanover. Betul? Betul. 97 ya. Ke sekarang 2000, betul kan? 25 tahun, betul. Baru 1 Juli kemarin. Pada saat Hanover saya pas di Hong Kong. I know it. 97. Oh, okay. Saya di Hong Kong waktu itu siaran kejuaraan dunia Dragon Boat. Di sungai apa itu di mana Indonesia juara tuh. Indonesia juara. Ya masih disponsori perusahaan rokok. Saya siaran untuk satu stasiun. Saya ingat banget tuh. Saya masih ingat lagunya. Simply the best. Itu lagu theme song untuk Hanover. Wah, itu historical moment ya? Tina Turner. Ya, I was there. Saya di sana. Oke. Jadi semoga COVID makin bisa kita atasin ya. Indonesia ya kita harus jauh lebih tidak membahayakan seperti dulu ya. Fatality rate-nya kecil, tapi kita tidak boleh meremehkan. Thank you Adi. Terima kasih for being my guest. Thank you. Itu yang restoran yang kapal besar itu udah nggak ada lagi ya? Itu cerita lucu tuh. Si Jambo. Jambo itu jadi Jambo restoran. Jambo restoran. Ya. Itu rencana dipensiunkan kan, Mas? Oke. Dipensiunkan terus dibawa. Emang usianya udah 68. terus mau dibawa ke suatu tempat itu, terus pas di kapal terus tenggelam. Tenggelam, Mas. Begitu. Iya, ini cerita baru 2 mingguan paling. Tenggelam dan itu jadi heboh di mana-mana, jadi headline. Oke. Oh, nggak sengaja itu. Bukan ditenggelamkan. Itu jadi orang curiga ini pasti ditenggelamkan nih. Saya bilang enggak ditenggelamkan. Padahal itu ikonnya Hong Kong ya. Iya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya. Selamat berjaya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.